Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajmain. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 9 ya. Sudah ketemu dah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qarabah. Nah, ini hati-hati. Jadi nanti kalian yang ngajarin adiknya, ngajarin kakaknya, ngajarin maknya, ngajarin neneknya, siapa yang kerabat kalian ya. Nah, karena kalian yang ngaji ya, karena kalian yang ngaji. Jadi nanti setelah belajar ini kalian nanti disebarkan ke saudara-saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hukukul qarabati utawi iki iku nerangaken hak-hake piro-piro kerabat. Nah, sekarang kita kerabat. Apa itu yang dimaksud kerabat di sini apa? Aqrabul insani utawi kerabate insan, kerabate manusia, kita maksudnya ya. Kita itu kerabat itu apa? Zau rahimihi, yaitu orang-orang yang punya hubungan darah. Nah, di sini disebutkan rahim. Maksudnya ini siapa saja ini? Kalau ke atas berarti ibu, nenek, saudara ibu, saudara nenek, bapak, ya saudara bapak, kakek, saudara kakek, seterusnya. Atau yang sederajat dengan kita berarti kita, adik, kakak, ya kan? Atau ke bawah nanti anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya kan? Terus saudara kita punya anak, anak-anaknya itu kerabat. Jadi yang punya hubungan darah. Kalau di sini disebut yang berhubungan dengan rahim. Rahim itu berarti yang beranak dan dianakan, itu maksudnya ya. Nah, itu semua. Waqad amarallahu biwaslir rahimi. Allah itu sungguh memerintahkan menyambung silaturahim. Maksudnya menyambung kekerabatan. Semua kerabat harus disambung. Kalau bahasa kita yang sering kita dengar apa, nyambung silatur, itu harus. Wa naha an qat'iha. Allah melarang untuk memutus. Jadi nanti ngambek sama saudaranya, udah saya udah nggak punya saudara kamu nih, mulai hari ini. Atau misalnya lagi ngambek sama pamannya, mulai hari ini paman udah nggak ada. Nah, itu tidak boleh. Atau ngambek sama anaknya, atau ngambek sama saudaranya yang biasanya berantem itu saudara, atau sama lebih-lebih sama maknya atau sama bapaknya, ngambek sama bapaknya, udah saya nggak punya bapak. Walah kalian nanti. Bapak sama, ke anaknya sama. Misalnya anaknya harus pulang, mulai hari ini saya nggak punya anak kamu. Sama itu kualatnya. Jadi anak bisa kualat sama orang tua juga bisa kualat sama anak. Kalau keterlaluan, ya, nggak boleh nuntut silaturahim, nggak boleh. Anak itu tetap anak, saudara itu biar diapa-apain tetap karena keluarnya kan sama dari perut ibunya. Itu nggak boleh itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah Ta'ala, jadi Anar Rahmanu wa hadhihi rahimu istaqaftu laha isman min ismi. Kata Allah begini, saya adalah Allah Tuhan yang Maha Rahman. Rahim ini maksudnya menunjuk rahim itu atau hubungan darah itu misalnya. Jadi rahim siapa saja itu ya, rahim siapa saja itu diciptakan nyuwil dari asma Allah. Bisa dibayangkan kalau misalnya itu
asma Allah itu misalnya kue gitu, rahim itu diambil dari secuil kue itu. Nah, jadi jangan main-main, jangan main-main. Jadi rahim siapapun itu diciptakan ngambil secuil dari asma Allah. Nah, itu kalau sampai diputus, faman wasolaha wasoltuhu, barang siapa yang menyambung silaturahim, menyambung hubungan darah yang putus, maka Allah akan menyambung. Dia akan dibaik-baikin sama Allah. Allah tetap bang. Waman kotoaha batatuhu. Oh, itu ultimatum Allah. Siapa yang memutus berarti hubungan sama Allah in. Nah, itu kalau misalnya saudara yang ngomong begitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, kalian udah nggak dianggap punya hubungan sama Tuhan, lah repot. Kalian mau kemana? Mau nyari tempat yang mana yang bukan ciptaan Tuhan, bukan ciptaan Allah? Mau kemana? Lorong jembatan? Bahwa nah, yang nggak ada, semua tempat itu ciptaan Allah. Jadi kalau kalian mutus silaturahim, memutus hubungan darah seperti yang kita katakan tadi, berantem sama saudara, berantem aja, tapi jangan bilang kita putus saudara-saudaraan. Udah nggak saudara-saudaraan. Mas, mulai hari ini saya nggak punya saudara kamu. Itu bukan cuman malaikat yang marah, tapi Allah yang marah. Ya, kalau kalian sudah di hubungan sama Allah itu sudah diin, wah repot. Kalian mau kemana, mau lari kemana? Ya, jadi hati-hati. Jadi walaupun berantem sama saudaranya, ya berantem aja, tapi jangan pernah mutus silatur, karena itu berbahaya. Falihada yang bagi lil insani moro'atu hukukihim. Oleh karena itu, karena rahim itu diciptakan dari secuil asma Allah, maka kita sebagai manusia harus menjaga hak-haknya kerabat. Sakit ditengokin, gak punya duit, kalian punya duit, kasih, sendangnya diutangi, syukur-syukur dibagi, gitu ya. Jangan saudaranya ini masuk. Nah, karena habis berantem saudaranya sengsara, kita punya uang malah nggak boleh. Kalian mau marah seperti apa? Misalnya saudara lagi jatuh, tengokin, bawain uang, pasti baik. Nggak percaya coba aja. Marah sama mamanya lagi marah nih, Farhan juga sama mamanya nggak sekolah, Farhan dapat kerjaan baik, bawain uang sebokmannya, dulu pasti baik. Tapi berantem kayak apa ya, orang itu kan nggak selalu cocok kan, nggak kan ya, kadang-kadang berantem ini berantem. Tapi jangan pernah bilang putus hubungan darah itu. Boleh. Nanti Tuhan yang marah. Wal qiyamu bilha. Jadi hanya tetangga kita, hanya kerabat kita. Kemudian fala yu'zi ahadan minhum bi fi'lin wala qaulin. Oleh karena itu yang seperti tadi, maka sama saudara kita nggak boleh menyakiti. Ya menyakiti perbuatan, nembeleng misalnya, nendang, nubruk motor, saudaranya lagi tubruk motor dari belakang. Atau dengan ucapan sama. Jadi ngomong sama nembeleng itu sama, nggak boleh. Jadi sama saudara tidak boleh menyakiti perbuatan maupun ucapan. Nembeleng nggak pernah, tapi kalau ngomong nyeletuknya nggak enak lah, sama itu ya, sama. Kemudian yang berikutnya wa ayyatawaddu'a lahum, yang sopan sama saudara yang sopan, apalagi yang lebih tua. Main ke neneknya, petantang ke nenek, ini banyak di itu nggak sopan. Walaupun sesama sederajat, tahu tuh yang lebih rendah tingkatannya, misalnya ke adiknya atau ke sepupu tapi saudara adik mama kita, itu kan tuan kita, tetap harus sopan. Kemudian yang selanjutnya, ini yang susah.
wa ayyatahammala adahum. Kalau saudara-saudara kita itu berusaha nyakitin kita, kita tahan, jangan dibales. Misalnya lagi marahan terus saudara kita ngomong ya enggak, tahan aja, udah diem. Nah, itu maksudnya itu nanggung atas kalau kita disakiti, udah diem aja. Biar bagaimana itu saudara. Jadi kalau kalian berantem sama adiknya, sama kakaknya, sama neneknya, sama emaknya, sama yang ingat itu saudara. Saudara itu nggak boleh diputus semuanya. Wala tatawalu alaihi. Enggak usah inilah apa kayak saing-saingan, ini punya ini, harus punya ini. Panas-panasan gitu. Nah, Farhan punya motor. Nah, sepupunya panas, beli motor. Beli motor Farhan panas juga. Itu nanti nggak habis, nggak ada habisnya itu kalau begitu. Udah, itu yang nggak penting. Lanjut ya. Wa ayyas'ala amman yahibu minhum. Kalau ada saudara, salah satu saudara nggak ada kelihatan, nggak ada kabar, ya ditanyakan kabarnya. Yang paling aman sekarang itu saudara harus punya grup WA. Jadi nenek, kakek, buyut, paman, bibi, adik, ponakan-ponakan ya punya grup itu. Nanti kalau salah satu nggak ada, si kemana ya, si Joni kemana itu ya? Ya minimal ditanyain kabarnya. Jangan saudaranya hilang nganteng aja. Kalau saudaranya lagi susah kita nggak tahu dikasih orang, wah itu juga nggak baik itu ya. Jadi kita mesti tahu kabar saudara kita. Jadi kalau ada yang nggak kelihatan ditanyain, si itu Susi kemana itu ya? Kok nggak pernah kelihatan sendiri? Nah, ini umumkan arisan ini saudara kita ada yang namanya Susi nggak kelihatan, nggak ada yang nanya. Mentang-mentang Susi kere misalnya, ya nggak boleh begitu. Ntar yang banyak uangnya ditanyain terus. Giliran yang kere nggak pernah ditanya, ya jangan begitu. Lanjut ya. Wa aidahum fil husuli ala ma'arifihim idza qatalu. Yang berikutnya lagi, tolonglah saudaranya itu untuk menggapai cita-citanya, memenuhi kebutuhannya. Kalau kita mampu, kerjaan kita bagus, gaji 20 juta misalnya, ponakannya ada yang sekolah, pot-potan dipanggil dulu nggak bisa bayar SPP, anteng aja. Ini saudara agak konslet namanya itu ya. Saudaranya berarti sebagai saudara itu konslet. Jadi harus tahu kabar saudara-saudaranya, apalagi sakit apa, nah itu harus tahu terus. Makanya ya kalau zaman sekarang yang paling enak bikin grup itu. Jadi kalau ada yang sakit langsung di-share di ini. Si Susi lagi sakit. Nah, patungan nurunin. Tengokin. Gitu ya. Yang berikutnya wa ayyamna'a an humud dororo matahamkana. Kalau ada saudaranya dalam bahaya, sebisa mungkin dicegah. Jadi misalnya nih, rumah Farhan di dekat pohon. Ini yang gampang ya. Tahu itu pohon meroboh. Nah, ya lewat. Kayaknya rumah Farhan mau ketiban pohon. Enggak dibilangin. Nanti dirambut malah begitu. Malah seneng saudaranya ketiban musibah. Atau misalnya ya pokoknya kalian pikir kalau ada saudaranya kira-kira mau dapat bahaya, misalnya ditagih utang, ditagih rentenir misalnya, motor dibawain golok, misalnya tanya kita mana? Yang kata paman, punya utang. Dan di belakang. Golok orang. Ya. Jadi kalau ada bahaya sebisa mungkin kita cegah. Wa in kanu ghairu muhtajina ila syai'in min dzalika. Walaupun misalnya dia lagi nggak butuh bantuan kita,
walaupun yang bersangkutan itu lagi nggak butuh bantuan kita, bantu aja. Nah, kecuali udah dibantu nggak mau ya itu urusan lain. Jadi kan ada saudara itu yang agak susah tapi kalau dibantu gengsi kan ada kan. Nah, kita ya tetap berusaha bantu, adapun kalau sudah nggak mau ya sudah, orang dia nggak mau. Nah, gitu ya. Berikutnya wa ayata'adahum fi ziyadati. Jadi harus janji sama saudaranya bahwa jangan sampai hubungan itu semakin lama bukan semakin baik, malah semakin kerusakan ya. Jadi dari yang pertama tadi intinya begini, kalau berantem sama saudara nggak cocok ya berantem aja. Sama orang tua apalagi nih ya, namanya orang tua kalau kumpul satu rumah itu ada aja yang tidak cocok ya. Jadi kalau misalnya berantem ya berantem aja, tapi jangan pernah bilang saya udah nggak punya emak lagi, atau maknya udah mulai sekarang Farhan udah nggak punya anak Farhan saya. Wah, itu nggak boleh. Mutus silaturahim, mutus hubungan darah itu bukan malaikat atau manusia, tapi nanti Allah yang ya, ingat itu ya. Nah kalian yang sudah belajar ya nanti dibilangin kalau mamanya berantem sama saudara mamanya, mau udah kita jangan main sini, jangan saling beruntung, saling ini. Wah itu Pak para enggak kok jelas ya. Jadi nanti bisa kalian belajar di sini ya, ditular-tulari, disebarkan ke saudara-saudara, ya omongin baik-baik. Jangan saudara saya di sini ini ngomong yang baik bahwa itu walaupun bagaimana tetap hubungan saudara tidak boleh diputus. Nanti Allah mah ya wa hukukul jirani wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.